Tahukah kamu bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan, penebusannya, kebangkitannya, dan kuasanya yang dicurahkan atas kita, semua itu dilakukan Tuhan agar kita mengalami progres. Tuhan akan memampukan kita untuk tidak menjadi statis, tetapi dinamis, terus bergerak maju seturut kehendaknya dalam segala aspek rohani sekuler kita. Tuhanlah yang menolong kita untuk mengambil keputusan hidup yang tepat dan terus mengabdi kepadanya. Di dalam Dia, kita menemukan cara hidup yang baru, cara hidup anak-anak Allah, pengikutnya yang bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki ketaatan yang terus berkembang dalam iman yang berpusat pada Injil, meski berada di bawah tekanan duniawi. Dan di dalam Dialah kita menemukan sukacita sejati, sebab kita tahu Kristus selalu bersama kita dalam seluruh proses iman yang kita jalani. Karena Injil yang sejati memimpin kita untuk berprogres dalam iman kepada Kristus. Shalom semuanya. Shalom. Aduh, kayak nggak makan. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Oke, puji Tuhan udah makan ya. Baik, hari ini kita masuk di dalam sermon series baru di bulan Juni ya, yaitu progresif ya. Tapi kita nggak bahas lagi Kristen progresif ya. Kristen progresif udah lewat dan juga udah mulai redup. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sebenarnya yang progresif yang sebenarnya itu kayak gimana ya. Kita sebenarnya ada ini merupakan kelanjutan dari seri-seri kita ya yang sebelum-sebelumnya. Kita bahas The Greatest Love, kita tahu bahwa kasih yang terbesar dari Allah, lalu wujud kasihnya lewat kematian Yesus Kristus, ya. The Cross itu bulan Maret, terus Aprilnya, kemudian kita bahas tentang Jesus, He is alive, dia bangkit, kebangkitannya menjadi kebangkitan kita juga, menjadi pribadi yang baru, ya. Lalu kemudian kita bahas tentang pencurahan Roh Kudus, ya, Numa, bulan Mei kemarin. Masih ingat semuanya? Ya, nanti kalau mau refresh lagi ingatannya bisa ada di sermon notes kita di Instagram Energize ya. Bisa diakses di situ ya. Oke, baik, kita akan masuk dalam tema baru kita. Ya, sermon series kita di sepanjang Juni ini ada 5 kali pertemuan, ada 5 tema yang akan kita bahas dan kita akan mulai dengan The Progressive Life, ya, seperti apakah Progressive Life seperti itu, ya. Baik, kita langsung saja karena waktu kita tidak banyak. Next, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Teman-teman boleh buka Alkitabnya atau handphone kudusnya, atau bisa lihat juga ada di slide di depan, ya. Kita akan baca bersama-sama. Sudah siap semuanya? Yang siap katakan, saya siap. Oh, masih banyak yang belum siap. Saya siap. Ya, oke. Kalau sudah siap, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik. Nah, hari ini masih ada tempat duduk di depan, ya. Boleh isi yang di depan aja. Yang pemain musik gimana? Oh ya, di belakang ya. Ya, ada di sini, ada di sono, di mana aja bisa. Ya, oke. Hari ini kita mau compare, kita mau melakukan perbandingan antara Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan ada peristiwa yang menarik. Ini Kisah Rasul 1 ini kan sebenarnya menjelang Pentakosta ya, peristiwa Pentakosta yang kita sudah rayakan. Dan bukan cuma momentum doang, waktu beberapa minggu yang lalu kita rayakan terus habis itu kita tinggalkan, lupakan. Tidak, kita justru harus hidup di dalam semangat Pentakosta, semangat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan aktif di dalam diri kita. Tapi kita mau bandingkan hari ini dengan peristiwa besar yang ada di dalam sejarah manusia, yaitu di kitab Kejadian pasal yang 11. Next, kita mau lihat ada peristiwa besar di dalam sejarah manusia, yaitu peristiwa Babel. Ya, sama-sama katakan Babel. Babel. Ya. Aduh, kenapa loyo sih? Ya. Mau apa? Kurang
Seru lagi ya, maunya tambah lagi Kak ya, Kak Dinda maunya kita tambah lagi lagu satu lagi ya, mungkin bisa jadi 6 lagu. Oke, tidak. Ini ya, kita masuk ini aja ya. Kak John akan bacakan yang putih, teman-teman akan bacakan yang warna kuning. Demikian seterusnya sampai ayatnya ke 9, 1 sampai 9 ya. Pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca berganti-gantian. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Saudara? Mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Saudara? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, saudara. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kita baca sama-sama ya, gabung ya, ayat yang ke-9, 2, 3. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan mempelajari firman Tuhan ini. Mohon hikmat-Mu kepada kami, terkhususnya hamba-Mu yang sangat hina ini, sehingga kami bisa belajar bersama-sama. Kami siap menerima berkat Tuhan demi nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik teman-teman. Ini dua peristiwa. Peristiwa ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas manusia, orang-orang yang percaya, dan peristiwa yang terjadi di zaman purba, waktu manusia masih satu bahasa, peristiwa Babel. Apa yang kita bisa dapatkan di dalam hal-hal seperti ini? Ya, apa kaitannya juga dengan hal yang tadi tentang bagaimana menjadi progresif di dalam hidup kita? Progresif, teman-teman pasti udah mengerti ya. Progresif berarti kita nggak stagnan. Kita nggak statis, kita nggak berhenti, kita nggak ada cukup rasa puas saja di dalam satu posisi, tetapi kita mau terus mengalami ada namanya movement, ada namanya pergerakan, ada namanya perkembangan, ada namanya pertumbuhan. Seperti itu ya. Jadi itulah kehidupan yang progresif. Tetapi bagaimana kita akan lihat dua peristiwa ini, lalu kita akan tangkap kebenaran firman Tuhannya yang akan menjadi berkat bagi kita. Coba kita perhatikan ya. Kalau kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, itu ada di situ hal-hal atau kata-kata yang Kak John highlight. Ya, ini kok beda di sini. Oh, udah nggak apa-apa. Ya. Nah, ada hal-hal yang di-highlight di situ. Kalau teman-teman perhatikan, tapi sebelum ini, sebelum kita lanjut, Kak John berharap semua tidak menggunakan handphone selain daripada mencatat firman Tuhan. Tidak update status, tidak balas WA juga, tapi mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab boleh dari handphonenya, mencatat firman juga boleh dari handphonenya. Jangan lakukan yang lain. Mata Tuhan melihat. Waduh, diancam ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. WA-WA-an gitu. Instagram gitu ya. Oke, itu masuk semua, itu mata Tuhan mampu melihat ya. Tapi teman-teman, Kak John bisa melihat ada kerinduan yang dalam dari kita yang mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Katakan amin. Oke, kita lihat ya, ada hal-hal yang di-highlight di situ. Yang bagian pertama adalah kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini ini yang akan kita bedah sama-sama, karena kuasa inilah yang kita curigai. Inilah yang akan menjadi penggerak daripada kehidupan yang progresif. Tapi kita mau lihat, rupanya di dalam bahasa Yunani,
Kata kuasa ini ada dua kata yang diterjemahkan sebagai kata kuasa di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kuasa ya kuasa, tidak ada yang lain ya, kuasa. Atau bahasa Inggrisnya mungkin power gitu ya. Tapi kalau bahasa Yunani ada dua kata yang punya arti berbeda, tapi yang diartikan sebagai kuasa. Yang pertama itu adalah exousia. Coba sama-sama katakan exousia. Itu ada di Matius 10 ayat 1, contoh penggunaan kata exousia, yaitu ketika Yesus Kristus katakan, segala kuasa ada di dalam tanganku dan aku memberikan kuasa itu kepadamu, pergilah untuk melakukan penginjilan berdua-duaan ya. Bukan cowok cewek berdua-duaan, bukan. Tapi mereka penginjilannya itu berpasang-pasangan, yaitu berdua-duaan. Ada 70 murid yang melakukan penginjilan dan mereka diutus dengan kuasa. Nah, kata yang dipakai adalah exousia, itu bicara tentang kuasa yang diperoleh karena posisi. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya posisi sebagai Koucup ya, Koucup punya posisi sebagai ketua youth di tempat ini. Maka Koucup bisa melakukan merumuskan mungkin ada hal-hal yang bisa kita terapkan di dalam youth kita di Energize. Misalnya, ayo teman-teman, ayo kita rajin untuk baca firman Tuhan. Nah, dia kirim lewat WA. Nah, itu kita lu siapa memangnya? Iya, karena dia posisinya ketua youth, boleh gitu. Bisa, itu posisi ya. Jadi macam seperti kalau Pak Presiden Jokowi nanti bakal diganti. Nah kalau ada presiden, dia katakan pergi, lakukan perintah, orang akan lakukan. Kenapa? Karena posisinya adalah presiden. Nah, demikian juga waktu Yesus Kristus katakan kepada murid-muridnya, aku memberikan kamu kuasa karena kalian punya posisi. Ketika kamu diberi kuasa, kita diberi kuasa, murid-murid diberi kuasa. Murid-murid ini punya posisi yang lebih tinggi daripada kuasa-kuasa yang lain. Makanya mereka waktu menumpangkan tangan atas orang sakit, orang sembuh. Waktu mereka mengusir setan-setan, lari. Kenapa? Karena mereka punya posisi. Mereka diberikan posisi yang lebih tinggi dibanding setan-setan. Nah, gitu ya. Ini apa kabar kita yang tiap malam mau ke kamar mandi aja harus pakai setiap langkahku diatur oleh Tuhan sambil lirik-lirik gitu ya. Kenapa? Karena gelap semua rumahnya gitu ya. Karena atau ada yang malam-malam nyala semua. Itu PLN-nya bayarnya susah itu ya. Nah, oke, kita tidak penting di situ, kita lanjutkan lagi. Nah, tapi ada satu kata lagi yang diterjemahkan sebagai kuasa. Yang satunya itu namanya dunamin atau dunamis. Nah, kuasa ini diperoleh karena penyertaan. Bukan karena posisinya, tetapi karena penyertaan. Kalian coba bayangkan, sekiranya kalau Aldi ya. Aldi kemudian diajak sama Pak Presiden Jokowi. Jalan-jalan dan makan. Berdampingan dirangkul lagi si Aldi. Jalan gini. Terus disorot sama siapa namanya? Yunike. Ya, Yunike kan meliput gitu ya. Yunike kan TV One ya. Nggak boleh ngomong merek ya. Nggak apa-apa lah ya. Ya. Lalu waktu meliput, Yunike waktu melihat kita yang di rumah juga nonton TV, langsung, Aldi, kok bisa ya? Orang-orang pasti akan mulai mikir, siapa si Aldi ini? Kok bisa dia jalan berdampingan dengan Pak Presiden? Wah, pasti dia punya sesuatu. Pasti dia punya kedudukan, atau dia punya jabatan, atau apa ini? Orang akan berpikir seperti itu. Nah, Aldi bisa seperti itu karena ada penyertaan Pak Jokowi. Sehingga orang akan mulai sungkan, waduh ini bukan orang biasa. Ini bukan orang sembarangan nih. Nah, ini bukan presiden yang menyertai kita, Yesus yang menyertai kita. Roh Kudusnya yang menyertai kita. Itulah kuasa yang ada di dalam diri kita, yang menyertai kita sehingga kita disertai dan memiliki kuasa. Katakan amin. Nah, iya. Nah, dari kata kuasa ini kita mau lihat bersama-sama ya. Kuasa penyertaan ini yang dampaknya terjadi di gereja mula-mula. Kita terus belajar dari sejarah ya. Kita terus belajar dari Alkitab. Ini sejarah.
Kalau kita sering lihat koran yang tahun lalu, jangan tahun lalu, koran kemarin aja itu udah nggak berlaku. Tetapi ini ribuan tahun tetap masih berlaku. Kenapa? Ini firman Tuhan. Ini firman Allah. Ketika kita renungkan, kita baca, kita pelajari, kita bedah, kita unboxing sama-sama, ya. Kita unpackage-nya sama-sama dengan di dalam tuntunan Roh Kudus dan kebenaran firman, maka kita akan diberkati. Kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana setidaknya ada 3 prinsip ketika Roh Kudus menyertai kita yang kaitannya dengan kehidupan yang progresif. Ada 3 prinsip, ya, 3 hal prinsip ketika Roh Kudus menyertai kita. Yang pertama, next. Ketika Roh Kudus itu diberikan, itu Roh Kudus adalah kuasa yang diberikan. Sama-sama katakan, kuasa yang diberikan. Kuasa yang diberikan. Kita akan lihat, coba kita bandingkan dengan peristiwa Babel. Coba silakan next. Di peristiwa Babel, kalau teman-teman perhatikan, yang ada di sana adalah bukan kuasa yang diberikan, tetapi ada kuasa moralitas. Katakan kuasa moralitas. Ini kurang semangat. 1, 2, 3. Kuasa moralitas. Kenapa kok kuasa moralitas? Teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya peristiwa di waktu pencurahan Roh Kudus dengan peristiwa di Babel itu ada kontras sekali. Apa itu? Yaitu ketika kita lihat orang-orang yang di Babel itu merupakan orang-orang yang memiliki moralitas yang sangat baik sekali. Kalian tahu dari mana? Kita lihat ya, ada beberapa, setidaknya ada 9 ciri moralitas mereka yang terkenal atau yang bisa kita tangkap dari peristiwa tadi. Waktu kita baca Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, dikatakan kalau mereka, bukan dikatakan, tapi bisa kita lihat, mereka adalah pekerja keras. Betul ya? Karena membangun menara setinggi itu dengan bantuan teknologi yang masih terbatas. Itu zaman ribuan tahun yang lalu, kawan. Kalau sekarang masih udah ada teknologi canggih, ada crane lah, ada alat-alat berat dan sebagainya. Tapi ini dengan kemampuan terbatas, tetapi mereka bisa lakukan karena mereka adalah pekerja keras. Ya, yang kedua, mereka adalah pekerja yang excellent. Kalau teman-teman perhatikan, baiklah kita bakar batu itu baik-baik. Ya. Mereka kerjakan dengan baik-baik, excellent hasilnya, excellent prosesnya juga gitu. Nah kita apa kita ya? Kadang-kala kalau kita mau ujian besok, malam ini baru belajar. Itu excellent juga. Iya, excellent apa? Excellent pala lo gitu. Itu udah mumet kawan. Itu nggak excellent. Nanti besok ya paling dapat berapa ya gitu. Kita bisa aja sebenarnya bisa dapat 100 atau cum laude bagi yang kuliah. Kalau kita excellent belajarnya, terbaik. Iya sih, Kak John juga memang sama seperti kalian juga sih. Kita juga nggak keren-keren amat lah nilainya. Tetapi memang namanya, kalau kita lihat Babel seperti ini, kita akan lihat, oh iya ya, mereka ini orang-orang hebat. Mereka pekerja yang excellent. Mereka adalah tim yang solid, kompak. Ayo mari kita bangun. Lalu mereka bilang apa? Yang lainnya bilang apa? Bisa kita imajinasikan. Memang nggak dicatat, tetapi bangunannya jadi kawan. Dalam on progress. Ya. Berarti mereka tim yang solid. Mereka komunikator yang hebat. Waktu dikatakan, ayo. Semuanya, yes. Kita mau. Ini ada yang, amin. Amin. Oh ini berarti komunikatornya, bukan kalian yang salah. bukan pendengarnya yang salah. Mungkin komunikatornya kurang berapi-api lagi. Padahal udah keringatan loh gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Mereka adalah penyemangat rekan kerja. Ayo semangat. Mereka adalah perencana yang terbaik. Mereka adalah visioner. Mereka bisa jauh memandang ke depan. Mereka lihat, ayo kita bangun. Supaya apa? Supaya kita tidak terserak. Supaya kita bersatu. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Coba bisa ditambahkan volumenya ya. Kak John agak ngos-ngosan ya. Nggak rasanya seperti kayak nggak biasanya. Ya itu. Tapi nggak apa-apa Kak. Telinga kami enak. Ya. Kak Johnnya yang gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mereka sungguh sangat ulet dalam bekerja. Sangat gigih. Ya. Lalu mereka juga penuh keberanian. Ada 9 sikap moralitas orang-orang Babel ini, ya. Dan kuasa moral mereka
yang membuat mereka jadi pribadi yang wow, top sekali. Tetapi justru kuasa moralitas mereka inilah yang membuang Tuhan dari tempat kudusnya, membuang Tuhan dari tahta sucinya, membuang Tuhan dari kehidupan mereka. Biar kita cari nama, biar kita yang nomor satu. Siapa Tuhan? Kita pun bisa. Rupanya kuasa moral ini justru membuang Tuhan dari kehidupan mereka, membuang Tuhan dari tahtanya. Tetapi sebenarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sia-sia, karena Tuhan tidak bisa dibuang dari tahtanya. Ya, kalau bukan karena kehendaknya sendiri yang mau merendahkan diri jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kita tidak bisa membuat Tuhan turun dari tahtanya atau membuat Tuhan pensiun jadi Tuhan. Nggak bisa. Gak bisa. Tetapi waktu orang Babel seperti ini, mereka pikir, kalau kami lakukan seperti ini, kami bisa menyamai Tuhan. Lihat ya, cara pola pikir ini juga yang ada dalam pola pikir Lucifer. Ketika malaikat itu yang dia melayani Tuhan, dia mau menyamai Tuhan. Lalu moralitas ini juga atau karakter ini juga yang dibisikkan oleh ular kepada Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Dan lihat teman-teman, dari berbagai zaman, generasi sejarah kita pelajari, ada begitu banyak orang yang mau jadi Tuhan. Nebukadnezar mau jadi Tuhan. Alexander Agung mau jadi Tuhan. Para kaisar-kaisar Romawi mau jadi Tuhan. Sampai terakhir yang kita lihat yang ada di sejarah, di peristiwa peperangan dunia, perang dunia pertama kedua, Hitler pun mau jadi Tuhan. Tetapi bersyukur teman-teman, kita punya Tuhan yang mau jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Amin. Itu bedanya. Tapi sekarang, tanpa kalian sadari, moralitas seperti inilah yang sedang berkembang di zaman kita. Siapa yang terbaik, dia akan jadi nomor satu. Kak John bukan mau bilang kalau yang terbaik itu salah, tidak. Tetapi ada orang yang begitu ambisi menjadi orang yang sangat terbaik. Supaya, kenapa? Karena pengakuannya di situ. Karena harga dirinya di situ. Kalau Pastor Patu Dumani minggu lalu katakan, karena signifikansinya ada di situ. Dia akan merasa beruntung, dia akan merasa bermakna kalau dia menjadi nomor satu. Teman-teman, Yesus datang, dia mau kasih tahu kepada kita, berbahagialah engkau yang miskin, karena engkau akan diperkaya. Bukan diperkaya ini, tetapi karena di dalam kemiskinan mereka hanya berharap kepada Tuhan, dan mereka kaya di dalam hati mereka. Amin. Lihat cara kerja, ini mungkin kita akan bahas juga mungkin di tema yang berikutnya, kingdom logic, ya. Logika berpikir kerajaan Allah itu kayak gimana? Itu terbalik daripada yang dunia ini ajarkan. Barang siapa yang berduka, dia akan dihiburkan, gitu kan? Sistem reverse kalau kita biasa bilang, atau bertolak belakang, gitu. Berkebalikan. Siapa yang tertawa, siapa yang mau menjadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Saya mau menjadi pemimpin, jadilah hamba. Makanya manis sekali pengajaran logika dari kerajaan Allah. Ini yang mau diajarkan. Tetapi dunia, mulai dari zaman Babel sampai hari ini, mereka bilang seperti ini. Siapa yang bekerja excellent, engkau akan dipakai. Emang benar. Memang akan dipakai. Tetapi perhatikan teman-teman, kita excellent bukan supaya kita diakui, bukan supaya saya dapat pengakuan, saya dapat signifikansi, saya dapat pemaknaan hidup dan sebagainya. Saya lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik kepada saya. Amin. Jadi itu bentuk pengabdian. Kok kita udah sampai ke kesimpulannya. Ini udah mau tutup nih ya. Wah, ini khotbah tersingkat berarti ya jadinya. Tapi belum, kan ada 3 poin. Ini baru poin yang pertama dan ini baru 1A, ada 1B. Next Kak, coba kita perhatikan pada masa peristiwa Pentakosta atau peristiwa murid-murid Kristus, ada 12 murid. Ya. Pasti teman-teman hafal. Kalau yang tidak hafal juga ada di depan ya. Sudah tahu, oh iya yang ini ada ya. Oh, rupanya nama saya itu nama murid ya. Iya, betul ya. Siapa yang nama Yakobus di sini ya silakan ya itu. Oh, saya nama murid Yesus ya.
Nah, perhatikan teman-teman, berbeda dan kontra sekali dengan peristiwa di zaman Yesus Kristus. Murid-murid atau rasul-rasul pertama justru kebalikan dari peristiwa di Babel. Ya, kalau peristiwa di Babel adalah sejarah paling kelam, paling gelap karena membuang Tuhan. Itu hal yang paling gelap ketika kita membuang Tuhan dari hidup kita, dari hidup mereka. Tetapi waktu di dalam peristiwa Pentakosta, peristiwa Roh Kudus dicurahkan, kita akan melihat disitulah kuasa Injil bekerja. Siapa murid-murid Yesus? Rupanya murid-murid Yesus itu sebaliknya. Mereka adalah orang yang sangat lemah dalam moral. Mereka sangat lemah dalam moral. Siapa? Petrus. Dia orang yang egois, tidak pikir panjang. Berbeda dengan Babel tadi, perencana yang terbaik, excellent. Perencana. Ya, Andreas itu seorang yang suka kerja sendiri, individualistis, nggak bisa kerja sama. Waktu dia bawa jiwa, tapi dia kerjanya sendiri. Dia nggak mau kerja dengan timnya yang lain. Kemudian Yakobus, anak Zebedeus, dia suka posisi. Dia punya sifat pembalas. Kemudian Yohanes, anak Zebedeus, kalau kita baca di kitab Injil, kalian akan perhatikan ciri-ciri khas mereka atau karakter-karakter mereka terbersit atau tersirat di dalam teks-teks Injil itu. Kalau kita lihat Yohanes anak Zebedeus, dia adalah seorang pemalu, tapi tidak toleran, mudah tersinggung. Ini Yohanes anak Zebedeus. Nah, rupanya anak-anak Zebedeus ini, mereka punya nalar kejar posisi di samping Yesus. Iya ya, waktu ibu-ibu mereka, mama-mama mereka datang, Yesus, nanti waktu kamu jadi raja, kira-kira ya tolong tempatkan ya anak kami. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Maksudnya jadi menterinya Yesus. Kalau Yesusnya jadi presiden gitu, nggak usah pemilihan-pemilihan lagi Tuhan, tolong ya ordal gitu. Iya, maksudnya kayak gitu ya. Tapi itulah betul-betul lemah dalam moralitas ya. Mereka punya sifat atau prinsip hidup, punya nalar kejar posisi di samping Yesus. Filipus, seorang yang tidak teliti, lambat ambil keputusan. Dia tidak punya inisiatif. Nathanael, seorang yang gampang berprasangka. Nathanael yang bilang, memangnya adakah yang baik muncul dari Nazaret? Waktu didengar, kami temukan nabi atau Mesias itu dari Nazaret. Hah? Memangnya ada yang baik muncul dari Nazaret? Karena Nazaret itu kotanya kecil, kota berpenduduk yang miskin, tidak ada yang unik di dalam kota itu. Adakah yang terbaik keluar dari Nazaret? Ini dia punya prasangka, dia punya ragu-ragu, dan juga punya sikap kritik negatif. Thomas, skeptis, tidak mudah percaya. Saya cucukkan dulu jari saya ke dalam, baru saya percaya. Matius, pemungut cukai, setara dengan perempuan pelacur kan, pemungut cukai. Siapa lagi? Yakobus anak Alfeus, seorang debt collector. Tadeus, Simon orang Zelot, apalagi Yudas Iskariot. Satu pun gak ada yang beres. Tetapi teman-teman, kalau kita bandingkan dengan orang Babel, murid-murid Yesus itu kalah jauh dibandingkan dengan orang-orang Babel. Orang-orang di Babel membuang Tuhan dari tahtanya. Tetapi peristiwa Pentakosta, ada kuasa Injil Kristus yang membuat mereka, Tuhan turun dan diam di dalam diri mereka yang terbatas dan hina tadi. Ya, next Kak, slide selanjutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Kita udah pernah bahas ini di tema Parakletos, ya. Ada penolong yang lain dan dia sebagai Parakletos, penolong yang lain, dia akan menjadi konselor kita, dia akan menjadi penghibur kita, penolong kita, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dia penolong yang lain ini supaya Ia menyertai kita sementara, tidak selama-lamanya. Amin. Yaitu roh kebenaran, roh yang akan membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kata mene atau kata menyertai dalam bahasa Yunaninya adalah mene, abide.
tinggal tetap, mendiami. Kalau di dalam bahasanya Paulus itu menyatu, bersatu sama-sama. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, seperti itu. Ini kalau bahasanya Paulus. Kalau kita perhatikan, inilah yang menyertai, yang tinggal bersama-sama dengan orang-orang atau murid-murid Yesus yang tadi moralitasnya sangat terbatas, sangat lemah. Roh Kudus inilah yang menyertai dan tetap tinggal di dalam diri kita, yang kemarin baru kata kotor, yang kemarin baru mencuri, yang kemarin kita baru pikiran kotor. Roh Kudus inilah yang menyertai kita. Kalian bisa rasakan, kalau Roh Kudus adalah sosok pribadi, dia pasti punya perasaan. Waktu kita hidup bersama-sama dengan pribadi seperti itu, lalu kita melenceng dari kebenaran, pasti Roh Kudus akan terlukai perasaannya. Tapi dia dikatakan, dia akan tetap tinggal bersama-sama dengan kita untuk terus mengingatkan. Terus mengingatkan. Kalau kalian waktu melakukan satu hal kesalahan, ada di dalam hati kalian untuk berkata, jangan lakukan, cepat berbalik kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kalian beruntung, bersyukurlah, karena Roh Kudus masih mengingatkan. Tetapi kalau kalian melakukan dosa, kejahatan, pelanggaran, lalu kalian tidak ada merasa apa-apa di dalam hati kalian, berbahaya. Ya, tapi beruntung juga kalau masih dengar firman seperti ini, supaya, iya Kak, saya sudah merasa kayak situ, gimana dong Kak, ayo kembali kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk mengubahkan hati kita. Minta supaya dia terus mengingatkan kita dan kita semakin sensitif untuk mendengar suara tuntunan Tuhan. Amin? Amin. Oke, next Kak. A.W. Tozer, dia mengatakan demikian. Waktu kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita memiliki segalanya yang kita perlukan untuk menjadi segalanya yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan mau kita seperti apa? Dia pasti mau kita yang terbaik. Tapi dengan kekuatan kita sendiri pasti kita sangat terbatas. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, maka dia akan menjadikan kita sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keinginannya yang sempurna dalam diri kita. Amin? Nah, seperti itu. Maka berarti kita bisa memiliki kehidupan yang progresif karena apa? Karena Roh Kudus di dalam diri kita. Katakan amin. Amin. Next, yang berikutnya. Yang kedua. Prinsip yang kedua adalah Roh Kudus adalah kuasa yang mengubahkan. Kalau tadi kuasa yang diberikan, yang turun dari atas ke bawah. Kalau kuasa Babel, itu kuasa yang dari bawah ke atas, mau menentang Tuhan. Tapi kuasa Roh Kudus, kuasa yang diberikan dari atas ke kita, orang-orang di bawah. Tapi sekarang, yang prinsip yang kedua, kuasa yang mengubahkan. Nah, mengubahkan seperti apa? Coba kita lihat, bandingkan dengan peristiwa di Babel. Apa yang terjadi di Babel? Waktu di Babel adanya adalah kuasa perseteruan, teman-teman. Memang mereka bersatu, jadinya kerjasama membangun, oke, betul. Tetapi perhatikan, ada kata Allah di situ. Waduh, mulai sejak ini, orang-orang manusia itu merencanakan apa aja, pasti akan jadi. Orang mulai berpikir supaya bagaimana manusia bisa terbang. Wright bersaudara akhirnya menciptakan pesawat terbang pertama. Dulu hanya angan-angan, hanya impian. Tetapi sekarang kita mau berterbangan. Kita mau terbang kemanapun, kita bisa menggunakan pesawat. Ya, sekarang lagi ada mau penelitian si Elon Musk gitu, mau supaya wisata ke Mars. Wow, siapa yang mau wisata ke Mars? Ya, ada yang mau? Nggak usah yang jauh-jauh dulu ya. Tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus kita ada ke Bali ya, yang mau ikut dibiayain oleh misi Batu Tulis ya, yang mau ikut conference ya misi, boleh nanti daftarkan, kasih tahu ke Kak John ya, masuk juga iklannya ya, masuk iklannya. Kembali ya, itu tadi intermezzo, kita kembali ya, karena waktu kita sisa 7 menit. Wah, rasanya kayak cepat kayak baru tadi ya. Iya, memang di ruangan ini dimensi waktunya beda. Betul ya, kita butuh Dr. Strange di sini ya. Oke, kita lanjutkan, itu sangat tidak penting. Sangat tidak penting, ini yang lebih penting. Coba kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 7 dikatakan, baiklah kita turun mengacau balaukan manusia karena telah memiliki nalar untuk membuang Tuhan dari tahtanya. Wah, ini orang kurang ajar memang sih. Ya.
Udah diciptain, dibaik-baikin, dikasih berkat, dikasih kepintaran. Mau buat apa aja jadi gitu ya. Tapi mereka justru mengangkat tangan untuk melawan Tuhan. Makanya Tuhan responnya, baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Pertanyaan Kak John kepada kita, wajar nggak kalau Tuhan punya kemarahan seperti itu? Wajar sekali. Ya, kalau kalian punya teman dibaik-baikin, pinjam dulu 100, dikasih gitu ya. Udah gitu dia ngomongin kita di belakang, bukan di belakang doang, di depan kita juga, weh, kamu pelit gitu. Kemarin loh, kamu bilang pinjam dulu 100, iya aku kasih loh, karena kasih Kristus di hatiku. Rohani sekali ya, luar biasa. Apa? Tapi kayak gini, respon kita apa? Waduh, pengennya itu sebenarnya laporkan ke pihak yang berwajib. Nggak Kak, berlebihan. Tapi kayaknya, jengkel sekali. Apalagi kalau manusia melakukan ini kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan punya respon apa? Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan manusia. Perhatikan kata baiklah kita. Rupanya pernah dipakai di awal kitab Kejadian. Di kitab Kejadian 1 ayat 26. Tapi nuansanya beda. Nuansanya adalah nuansa penciptaan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita memberikan mereka hikmat. Baiklah kita menjadikan ini menjadi segala yang baik dilimpahkan kepada kita waktu penciptaan Adam dan Hawa. Makanya di akhir itu dikatakan sungguh amat baik. Tapi ketika yang manusia yang diciptakan ini melawan Tuhan, maka Tuhan punya kedaulatan untuk menghancurkan manusia. Mengacau balaukan. Baiklah kita mengacau balaukan. Itu nuansanya langsung kelam, penuh dengan kemarahan. Dan wow, kalian bisa merasakan hati Tuhan pada saat itu. Dan kalian juga bisa langsung terapkan, Tuhan ampuni saya jika selama ini aku melawan kehendak Engkau. Ketika aku merasakan ini jalan baik, tetapi aku lebih memilih memuaskan hawa nafsu saya. Ampuni saya Tuhan. Inilah yang terjadi, kuasa perseteruan. Tetapi apa yang terjadi di peristiwa Pentakosta? Di peristiwa Pentakosta yang terjadi next adalah kuasa pendamaian. Katakan sama-sama, kuasa pendamaian. Kuasa pendamaian ketika Roh Kudus melakukan proses untuk mendamaikan manusia kepada Allah. Amin. Ya, Yohanes 16 ayat 8-9 dikatakan, dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa kenapa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus menolong kita untuk percaya kepada Dia. Amin. Ya, wow, sangat luar biasa. Makanya teman-teman, waktu kemarin Kak John ada di KKA Immanuel, kita ada diskusi, kita bicara tentang, Kak, saya belum terima baptisan Roh Kudus. Saya belum berbahasa roh. Kira-kira Roh Kudus ada tidak di dalam diri saya? Kak John hanya bilang, Roh Kudus, tanda mula-mula Roh Kudus ada dalam diri kita adalah kita berbahasa roh. Itu cuma satu di antara begitu banyak tanda kalau Roh Kudus tinggal di dalam kalian. Tanda yang lain kayak gimana, Kak? Ketika kalian baca firman Tuhan dan kalian tertarik dan kalian merasa diubahkan, ada rema yang tertancap, kalian sudah ada Roh Kudus dalam diri kalian. Karena apa? Roh Kudus yang menginsafkan, yang mengingatkan, yang memberi dorongan. Ketika kalian hari ini, hari Minggu, biasanya orang sulit untuk datang ke gereja. Karena apa? Semalamnya begadang. Pagi gini susah bangun. Tetapi ada dorongan supaya saya harus bangun, saya harus pergi ke Energize dan tidak boleh terlambat. Walaupun ada yang banyak juga terlambat sih. Gak apa-apa Naya. Nanti minggu depan jangan terlambat lagi. Iya, masa kalah sama orang Babel? Iya loh. Iya. Orang Babel dihukum Tuhan, tapi mereka excellent loh, gitu ya. Tapi, oh iya Kak, kan kita penuh kasih karunia Kak. Iya, tapi jangan gitu juga ya, harus ada progresif. Oh, masuk lagi, ya, temanya masuk. Baik ya, luar biasa. Ya, maka Roh Kuduslah akan menginsafkan kita. Roh Kuduslah yang akan mendamaikan kita dengan Allah. Katakan amin. Amin. Next Kak, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 37-38. Ini waktu Petrus berkhotbah waktu peristiwa Pentakosta. Berkhotbah gini, kalian yang menjadikan Yesus Kristus
disalibkan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dan memberi dia nama di atas segala nama. Ada kuasa penyelamatan di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Masuk lagi gitu ya. Nah, lalu waktu mereka mendengarkan khotbah seperti itu sambil nyanyi lagu Symphony Worship tadi, lalu hati mereka sangat terharu. Itu yang di-highlight. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kami sudah berdosa. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Katakan amin. Iya kawan-kawan. Kalian, kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Pergunakan, peluk erat-erat, ya, kasih karunia Tuhan itu. Jangan sia-siakan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan yang begitu damai, yang memberi pengharapan. Kita anak-anak muda, ya, masa muda kita itu sekali kata orang, maka sia-siakanlah. Itu kata dunia gitu ya. Maksudnya pergunakanlah dengan semaksimal mungkin, tapi dalam tanda kutip, pergi dugem lah, pergi ke diskotik lah, pakai narkoba lah gitu ya. Itu udah parah sih. Iya. Rusak itu pula dengan minum-minum mabuk gitu, memabukkan gitu. Terus ikut judi lah gitu. Judi slot gitu. Ya, kayak gitu-gitu gitu. Jangan sia-siakan hidup kalian yang sudah diberikan kuasa yang mendamaikan kita dengan Allah. Lalu kita sia-siakan dengan hal-hal yang sangat sepele seperti itu. Maka pengkhotbah katakan sia-sia semua. Sia-sia semua jadinya kawan-kawan. Tapi kalau kita hidup tinggal di dalam pimpinan Tuhan, semuanya tidak akan jadi sia-sia. Amin. Next Kak, selanjutnya. Yang ketiga, yang terakhir. Luar biasa. Enggak ya, ada yang bilang, aduh kok cepat sekali. Roh Kudus adalah kuasa yang dialirkan. Katakan sama-sama, kuasa yang dialirkan. Ya, kalau yang pertama tadi kuasa yang diberikan, yang kedua kuasa yang mengubahkan, yang ketiga kuasa yang dialirkan. Apa yang dimaksudkan dengan kuasa yang dialirkan? Coba kita lihat peristiwa di Babel. Apa yang terjadi? Di Babel, orang fokus pada monumen. Mereka fokus untuk membangun gedungnya. Mereka fokus untuk adanya kebersamaan seperti itu. Terkesan memang kayaknya baik, tetapi teman-teman ingat, monumen itu statis. Berdiam diri hanya ada di tempat itu. Tidak ada pergerakan, tidak ada progresif. Manusia berfokus pada gedung. Gedung gimana? Akhirnya bagaimana? Akhir dari cerita Babel itu apa? Rupanya pembangunan Babel itu terhenti. Tidak ada kemajuan. Dan sampai sekarang kalau kalian mau lihat reruntuhan kota Babel masih ada. Kalau nggak salah ada di kota Tirkit di Turki ya. Kalau nggak salah ya, bisa kalian ke sana. Sampai sekarang masih ada dan nggak kemana-mana karena monumen tidak berpindah. Monumen tidak ada pergerakan. Monumen tinggal tetap hanya ada di situ. Tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perkembangan. Makanya fokus kepada yang bukan Allah akan menghentikan pertumbuhan kita. Akan menghentikan perkembangan rohani kita. Secara holistik teman-teman. Bukan cuma rohani saja, tapi sekular kita juga. Hal-hal di dalam dunia ini yang kita lakukan pun akan terhenti. Ya. Semuanya akan stagnan. Contoh misalnya kalau kita hidup menikmati di dalam dosa. Ya, kita menikmati. Minggu lalu kita dijelaskan sama Pastor Patudu, dikatakan bahwa kenapa ada perbuatan daging muncul karena dari keinginan daging. Nah, kenapa kok keinginan daging itu muncul? Muncul karena ketika kita memandang Kristus tidak cukup bagi saya. Christ is not enough. Tidak, kita katakan Christ is enough for me. Amin. Kristus cukup. Itu yang memberikan kepada kita kepuasan yang abadi. Makanya firman Tuhan itu bagaikan seperti rusa dibawa ke air yang tenang, menyegarkan dahaganya. Itu kalau kita jadikan Kristus sebagai yang utama.
Tapi ketika kita menjadikan yang bukan Allah sebagai hal yang utama, itu akan menghentikan kita semua. Kita akan berpikir dosa tidak apa-apa, kejahatan itu biasa. Akhirnya kita menikmati hidup di dalam kebobrokan kemanusiaan kita, moralitas kita yang jatuh. Coba perhatikan sekarang. Zaman sekarang, Kak John tegasin lagi, LGBT itu bentuk atau bukti dari kebobrokan manusia yang semakin merajalela. Iya. Cowok sama cowok, apa enaknya juga? Iya. Belum tahu kamu. Kamu udah. Waduh. Wah, ketahuan. Cewek sama cewek, apa enaknya? Enggak, kita ngomong terbuka aja kawan-kawan. Karena kita semua udah dewasa dan kita mau menuju ke sana. Supaya generasi kita tidak ada yang terbabi. Tidak ada amin. Amin. Oh, Kak. Saya mulai ada kecenderungan. Tidak apa-apa, jujur aja kita akan doakan. Ya, kita akan doakan, kita akan dukung. Bisa juga tumpang kaki. Gitu. Enggak. Bercanda ya. Itu cuma bercanda. Tidak, kita tetap rangkul. Seperti Kristus merangkul semua orang berdosa. Kita juga orang berdosa kok. Yang dikasihi Tuhan. Amin. Makanya tidak ada orang yang terlalu hebat sehingga menganggap dirinya paling suci. Sehingga bisa mendiskreditkan orang, mengutuki orang karena dosanya, pelanggarannya. Tidak. Kristus aja rela mati bagi kita. Lalu siapa kita kok mau menuding orang karena kejahatannya? Tetap ruangan ini terbuka bagi semua orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang tidak hidup di dalam, masih dalam keterbatasan dan kehinaan. Silakan terbuka dan datang kepada Kristus. Dia akan sempurnakan kita. Amin. Ya, next Kak. Matius 28 ini kaitannya di dalam pemuritan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa di sini dipakai exousia, bukan dunamis. Ada kuasa. Kuasa inilah yang istilahnya membuat atau yang kita memandang Kristus sebagai posisi teratas, kita bawahan. Maka muncullah ayat berikutnya ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Karena kuasa Kristus itu memberikan perintah. Jadikan semua bangsa murid. Sekali diberi perintah, harus dilaksanakan. Amin. Energize. Pesan ini juga datang kepada kita. Pergi, jadikan semua energize murid Yesus Kristus. Lalu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu masuk dalam pengajaran. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang Yesus perintahkan. Maka semua anak-anak energize, perhatikan. Dan ketahuilah Allah akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah, makanya ini juga undangan bagi kita semua. Ada e-group, masuk lagi. Gabunglah dengan e-group, teman-teman. Ya, kita punya e-group. Ada yang terbuka, e-group Preman, e-group Soul Sister, e-group e-Grace, e-group Westlife, e-group Ngopi. Kalau mau buka yang baru, kita akan buka. Yang penting semuanya bisa terlayani, semuanya bisa jadi murid Kristus. Katakan amin. Iya, ada yang gak mau amin. Kemarin kami dengan Denny ya, kami ke Cililitan. Di sana ada anak-anak Tuhan. Mereka yang biasa beribadah di KU3. Banyak, ada sekitar 11 anak-anak muda di sana yang mereka punya kerinduan untuk bisa ada e-group, tapi mereka jemaat KU3 gitu loh. Gimana ya? Nanti kalau teman-teman tertarik, setiap Sabtu 2 kali pertemuan sebulan. Teman-teman kalau ada yang mau ikut bareng, bisa kita naik mobil sama-sama, kita ke Cililitan sana, ketemu dengan teman-teman kita di sana, bisa kita join. Mereka baru bentuk e-group baru, ya. Baru pembukaan kemarin, ya, belum resmi, namanya belum ada, pengurusnya belum ada, nanti akan segera. Tetapi itu tujuannya untuk apa? Semua dimuridkan, ya. Kalian mau andalkan khotbah 40 menit dan sudah lebih 45 menit ya, Daniel ya. Udah lewat lagi, ya, ini menuju ke 50 menit. Hanya 50 menit selama
6 hari ke depan. Mikir, kata Cak Lontong. Mikir, bisa nggak tuh? Enggak. Makanya kalian butuh komunitas, kalian butuh dimuridkan, kalian butuh untuk masuk terjun ke dalam CF, Christianity First. 1, Christianity First. 2, ikut melayani, yang punya talenta, yang punya senyum yang manis, jadi usher. Jangan yang garang-garang itu wajahnya, jangan jadi usher. Mungkin bisa yang lain, ya bisa jadi apa gitu ya. Apa ya? Yang garang-garang tapi Tuhan bisa pulihkan, bisa agak terpaksa. Gitu juga nggak apa-apa ya. Yang punya senyum yang manis-manis, jangan tutup pakai masker. Buka maskernya, kasih senyuman, shalom. Orang yang datang itu akan merasakan ada damai di hati waktu melihat senyuman manis kita. Asik, iya dong. Shalom. Orang datang dengan bawa pergumulan, sampai sini bergumul lagi gitu lihat wajah kita. Ya, jangan tunggu sampai misalnya ya, teman-teman, jangan, saya mau senyum di tempat lain. Kalau di sini tidak. Jangan sampai tunggu kita kena stroke dulu. Hati-hati ya. Hati-hati. Karena pernah kejadian ada satu gereja, ada seorang ibu punya senyuman yang manis, tapi dia nggak mau melayani. Asep juga nggak. Aduh, masa Asep? Saya harusnya itu dipanggil WM. Tapi Pak Pendeta tahu kalau suaranya itu, suaranya itu bisa bikin itu hadirat Tuhan balik lagi ke atas gitu. Lari lagi ke atas gitu ya. Iya, makanya lebih baik senyuman yang manis dipergunakan dengan baik, sesuai pada tempatnya masing-masing gitu ya. Tapi enggak, tiba-tiba kena sakit, ya, kena stroke. Setelah sudah stroke, dia datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau melayani Asep. Kalau sudah begini kan orang juga ngeri gitu ya. Ya, minta maaf bagi yang punya keluarga stroke, bukan mau mendiskreditkan. Kak John punya orang tua juga ya. Papanya Kak John juga sebelum beliau meninggal juga itu karena stroke. Tapi maksudnya begini, semua Tuhan kasih kesempatan, kasih waktu, kasih kesehatan. Lalu ada ayat firman Tuhannya begini, kamu telah tebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu pergunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Next Kak, terakhir ya. Terakhir, next lagi. Ya ini kita lewatin, rupanya nggak cukup. Next lagi yang terakhir. Wah, banyak yang dilewatin ya Kak ya. Iya. Soalnya 50 menit ya. Kak John biasanya 2 jam. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Siapa yang membuat kita jadi bisa hidup dalam kebenaran, hidup menikmati kebaikan Tuhan, hidup untuk menaati tuntunan Roh Kudus? Siapa yang membuat kita bisa melakukan semuanya itu? Semoga Allah damai sejahtera. Siapa yang bekerja? Allah yang bekerja. Siapa yang membuat kita? Allah yang membuat kita. Makanya Dia yang memanggil kita menjadi orang percaya, Dia juga yang akan menggenapi seluruh kebenaran itu dalam diri kita. Bukan kalian dipaksa-paksa, didorong-dorong untuk ayo jaga hidup kalian, jangan melakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi kalau kalian sudah mengenal Kristus, kasihnya yang begitu dahsyat, kasihnya yang begitu menerima kita dan mengubahkan kita, otomatis hidup kalian juga akan diubah paradigmanya. Akan mencintai Kristus dan mulai membuang segala keinginan-keinginan kedagingan kita, mulai kita kikis. Terus berproses di dalam proses yang progresif. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kak John